Saya lihat Pak Terry udah lihat siap-siap tegang, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti suaranya ya. Santai aja Ter. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Beranikah saudara bilang begitu kepada kepala BIN? Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Wah, ya sampai turun ketua dagang. Ya, jadi padahal yang terjadi tidak seperti itu. Ya, kita ingin duduk bersama Pak. Ya, mengurai persoalan transaksi janggal yang terjadi menjadi perhatian publik. Dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Makasih Pak Mahfud, selamat berjuang. Seolah hari ini akan ada pertempuran antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono minta DPR hentikan polemik transaksi mencurigakan Kemenkeu. Liputan 6.com Jakarta. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono meminta DPR dapat menghentikan polemik soal temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang membuat gaduh. Diketahui polemik transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang disebut sebesar 349 triliun rupiah ini membuat Menko Polhukam Mahfud MD dan DPR saling beradu. Bahkan sudah saling silang pendapat di rapat dengar Rabu 29 Maret. DPR mohon menghentikan polemik ini, tidak ada gunanya. Hasilnya apa? Cuma bikin rakyat bingung, kata Hendro Priyono kepada Liputan 6.com Kamis 30 Maret. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan seharusnya pemerintah mengkonsolidasikan terlebih dulu data temuan transaksi mencurigakan sebelum diumbar ke publik. Sebab dampak yang ditimbulkan bila data tersebut tidak dikonsolidasikan terlebih dahulu maka akan menimbulkan pro kontra serta kegaduhan di tengah masyarakat dan saling bantah di tubuh pemerintah itu sendiri. Menimbulkan kegaduhan kemudian berbantah-bantahan dengan pejabat pemerintahan yang lain sebetulnya bermasalah, kata Arsul di Gedung Senayan DPR RI Jakarta, Rabu 29 Maret. Sebab Arsul berharap penanganan kejahatan cuci uang dapat diproses hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan. Tekad kita sama agar semua TPPU dan asalnya bisa diproses hukum. Nggak hanya dapat tepuk tangan dan jempol netizen, apalagi timbulkan gaduh, kata Arsul. Sebelumnya, Arsul Sani menyebutkan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD tidak berwenang untuk mengumumkan. Dalam hal ini, transaksi mencurigakan sekitar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Menko bolak-balik menyampaikan bicara dalam kedudukan sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2012. Kemudian diperbaiki Perpres nomor 117 tahun 2016. Pelaksanaan dari pasal 4. Tapi saya ingin ingatkan, mari kita bicara, jangan gampang merujuk pada pasal 4 ini. Tidak diperbaiki Perpres 117 tahun 2016. Apa fungsi komite itu? Kata dia, seperti dikutip dari YouTube salah satu televisi swasta Rabu 22 Maret.
Jika mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Pasal 4. Menurut Arsul Sani, fungsi komite tidak menyebutkan fungsi Komite Nasional TPPU untuk mengumumkan. Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, Kementerian Keuangan atau Kemenko. Ia mengaku hal itu dipicu oleh sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan tentang turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Sebulan lalu, ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama oleh Presiden. Satu pesawat di Surabaya. Karena apa? Membahas IPK, ujar Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret. Itulah sebabnya, sejak itu, saya lalu berpikir ini pajak dan bea cukai, ini masalah, ucap dia. Maka dari itu, Mahfud cukup kaget ketika harta kekayaan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo tak wajar, mencapai 56,1 miliar rupiah. Ditambah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah. Setelah itu, Mahfud meminta rekap data lengkap di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenko pada PPATK. Maka, ditemukanlah kejanggalan transaksi senilai 349 triliun rupiah itu. Dari situ saya minta rekap. Inilah rekap yang saya sampaikan tadi, saudara. Data ini clear, valid, imbuh dia. Diberitakan sebelumnya, Mahfud dicecar begitu banyak pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI karena menyebut kejanggalan transaksi senilai 349 triliun rupiah di Kemenko. Salah satu penyebab banyaknya pertanyaan karena perbedaan data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani pada anggota Dewan. Mahfud mengklaim Sri Mulyani salah memberikan data soal dugaan kejanggalan transaksi yang melibatkan oknum Kemenko ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI Senin 27 Maret. Sri Mulyani mengatakan jumlah dana mencurigakan 3 miliar rupiah. Sedangkan bagi Mahfud yang benar jumlahnya adalah 35 miliar rupiah.